Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillahi amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita masih lagi diberi oleh Allah peluang dan kesempatan untuk mendalami selok-belok agama, yaitu bahagian yang ketiga daripada iman kepada hari akhirat. Pembahasan kita pada pagi ini lebih fokus kepada hakikat kebangkitan dan hari akhirat. Hakikat kebangkitan, maknanya kebangkitan itu sebenarnya macam mana? Itu maksudnya hakikat. Maksud sebenar daripada kebangkitan dan hari akhirat itu sebenar-benarnya menurut pandangan agama Islam bagaimana? Itu yang Ustaz maksudkan dengan hakikat kebangkitan dan hari akhirat. Jadi di nota ini kita boleh lihat nota yang sama pada halaman atau muka surat 182. 182. 182. Kita baca. Hari akhirat bermula dengan kebangkitan. Mungkin ada yang tanya, mengapa Ustaz pernah katakan bahawa alam barzakh juga adalah termasuk alam akhirat? Lain. Alam barzakh lain, alam akhirat lain. Setiap manusia akan lalui 5 alam. Alam roh, alam rahim atau alam kandungan, alam dunia sekarang ini, alam barzakh dan alam akhirat. Alam akhirat belum bermula kecuali setelah tiupan sangkakala, kecuali setelah kiamat. Namun demikian kata ulama akidah, alam barzakh, alam kubur, dia dinamakan mukaddimah alam akhirat. Mukaddimah alam akhirat. Alam kubur atau alam barzakh bukan alam akhirat, tapi mukaddimah alam akhirat. Jadi kita berbalik, hari akhirat bermula dengan kebangkitan. Yes, itu yang sebenarnya. Itu sebabnya bila kita menerima nikmat dalam kubur, itu namanya nikmat kubur, bukan nikmat syurga. Bila seseorang diazab dalam kubur, namanya azab kubur, bukan azab neraka. Jadi haram alam akhirat yang sebenar-benarnya ia bermula daripada kebangkitan. Bangkit. Setelah tiupan sangkakala yang kedua. Iaitu dikembalikan sekali lagi kehidupan jasmani makhluk. Dikembalikan sekali lagi kehidupan jasmani makhluk hidup. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyempurnaan undang-undang Allah terhadap makhluknya. Kehidupan jasmani. Kita dah sebut sebelum ini, orang Arab jahiliyah musyrikin tak percaya adanya hari berbangkit. Tetapi orang-orang kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani percaya akan adanya hari berbangkit. Percaya. Kita juga percaya. Cuma apa bezanya kepercayaan kita dengan kepercayaan Yahudi dan Nasrani? Ada perbezaannya. Yahudi dan Nasrani percaya yang bangkit itu hanya roh saja, tanpa jasad.
Sedangkan kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bangkit itu bukan hanya roh, tapi juga jasad. Ini bezanya kita dengan orang kafir ahli kitab. Sebagai penyempurnaan undang-undang Allah terhadap makhluknya. Penyempurnaan. Dari mana kita dapat tahu istilah penyempurnaan? Itu sebabnya mati dalam bahasa Arab, selain mata yamutu maut, dalam bahasa Arab juga dipanggil wafat. Wafat itu maknanya penyempurnaan. Tuwafia. Tuwafia. Dia telah wafat. Maknanya dia akan disempurnakan. Apa maksud disempurnakan? Begini. Manusia andai kata melakukan amal-amal jahat di atas muka bumi, atas sebab-sebab tertentu, kadang-kadang mereka tidak tertangkap. Tidak tertangkap, mungkin pihak penguasa terlepas pandang. Atau dia sogok penguasa tertentu, under table, rasuah, sehingga dia yang tadinya rasuah, dia yang tadinya berzina, dia yang tadinya membunuh terlepas dari hukuman. Tapi jangan kira dia akan lepas daripada azab Allah di kubur dan di alam akhirat. Itu maksudnya akan disempurnakan balasannya di akhirat. Demikian juga sebaliknya. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan ikhlas, jujur, para ulama pejuang zaman silam menegakkan kebenaran. Walaupun kebenaran yang mereka tegak, tapi kadang-kadang mereka dihukum, digantung sampai mati, dimasukkan dalam penjara sampai mati. Banyak terjadi zaman silam. Padahal mereka orang yang baik. Jangan bimbang. Di dunia kamu diperlakukan, diperlekeh, dia siksa oleh penguasa-penguasa zalim. Tapi kelak di akhirat, kamu akan disempurnakan ganjaran untukmu oleh Allah Azza wa Jalla. Syurga menunggu di sana. Kesenangan menunggu di sana. Walaupun kamu yang menyebarkan kebenaran di atas muka bumi dengan ikhlas dan jujur, difitnah, dilabel, digelar dengan bermacam-macam gelaran. Tak usah bimbang. Itu hanya penilaian manusia saja. Tapi penilaian Allah, kamu akan disempurnakan. Ini makna sebenarnya wafat. Sebabnya mati dipanggil wafat. Karena wafat maknanya akan disempurnakan nanti di akhirat. Walaupun orang yang menyampaikan yang benar itu di dunia tidak mendapat keadilan. Baik, kita teruskan. Di alam inilah akan dilaksanakan keadilannya Allah. Dan disempurnakan anugerahnya. Yang baik-baik akan masuk syurga. Dan yang jahat-jahat sampai mati tidak taubat akan diberi oleh Allah ganjaran sebaliknya, iaitu azab dalam api neraka. Masing-masing manusia akan memperolehi balasan sesuai dengan jenis amalan mereka masing-masing ketika berada di alam pertama. Alam pertama, iaitu alam dunia. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut, kematian bukanlah akhir segala-galanya, tapi kematian sebenarnya adalah sekedar perpindahan dari alam amal ke alam pembalasan. Alam amal, kita beramal di dunia, ini alam pertama, dan kita akan mendapat ganjaran di alam yang kedua, yaitu alam akhirat. Di dalam akidah Islamiyah, sungguh banyak hakikat tentang kebangkitan
dan perihal hari akhirat yang diperkatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak. Apalagi kita pernah sebut, sungguh banyak ayat Al-Quran yang menggandingkan antara iman pada Allah dan iman pada hari akhirat. Nah, berikut ini akan dipaparkan beberapa hakikat tersebut. Hakikat dengan makna perkara yang sebenar-benarnya. Sebab ia dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut pada awal-awal Quran lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi segala yang Allah ceritakan tentang perkara future, termasuk perkara apa yang akan kita hadapi setelah kita mati, bila Allah sebut dalam Quran, semuanya benar dan dia pasti berlaku. Okey. Hakikat yang pertama, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Apa dia hakikat dunia ini? Sebenarnya dunia ini apa? Dan akhirat sebenarnya apa? Itu maksudnya hakikat dunia dan akhirat. Sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmunya dan hikmahnya untuk mencipta dua alam. Allah cipta dua alam. Pertama, alam yang fana. Fana dalam bahasa kita binasa, yang akan binasa, yang akan musnah. Alam yang pertama namanya alam fana. Alam yang akan binasa dan musnah, yaitu alam dunia yang kita sekarang berada di atasnya. Ini alam dunia ini. Kita, ustaz dan para hadirin dan hadirat serta pemirsa sekalian, kita saat ini berada di alam ini. Namanya alam yang fana, yang akan musnah. Alam ini disebut juga dengan alam ujian atau cobaan. Alam ini Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita, dan kita hidup di alam ini sebenarnya Allah ingin menguji. Allah ingin mencoba sampai di mana keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya alam yang fana. Alam yang kedua, alam yang kekal abadi. Alam abadi. Abadi maknanya alam yang kekal selama-lamanya. Alam itu namanya alam akhirat. Inilah alam pembalasan. Inilah alam pembalasan. Dunia bukan alam pembalasan. Sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, kadang-kadang orang baik macam mana pun dicaci dan dimaki. Sementara orang-orang yang jahat dilindungi, dipuji, disanjung, mendapat bermacam-macam gelaran. Oleh sebab itu, jangan terlalu cemburu bila seseorang mendapat pujian, anugerah. Besar kemungkinan anugerah yang diperolehi itu sebenarnya tidak mendapat redha Allah. Sementara orang-orang yang dicaci, padahal mereka ikhlas menyampaikan kebenaran, di mata Tuhan mereka terpuji. Walaupun di depan mata penguasa tertentu, mereka sangat hina. Mereka dilabel dengan bermacam-macam label. Keyakinan macam inilah sebenarnya yang telah membuat para ulama, pejuang, pendakwah zaman silam dan zaman kini
tidak lekas fras dengan apapun cemohan orang. Yang penting dia berada di atas kebenaran. Yes. Ingat, alam ada dua, alam fana yang akan binasa, alam ini, dan alam yang kita akan tuju, namanya alam akhirat. Okey. Sebagaimana Allah juga berkehendak menetapkan rahmat-Nya dan keadilannya pada tempatnya yang sesuai, yaitu syurga bagi yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik lalu beriman kepadanya, siapa yang berbuat baik lalu beriman kepadanya dan taat kepadanya serta istiqamah. Istiqamah, berpegang teguh dan secara berterus-terusan. Bolehlah dengan bahasa moden hari ini, dia orang yang ada komitmen, committed dan konsisten. Ada iman di dada, taat pada Allah, buat suruhan, jauhi larangan. Dan satu lagi, dia istiqamah, berterus-terusan di atas landasan syariat nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di alam dunia yang kita sebut tadi di alam ujian. Niscaya orang tersebut, niscaya Allah akan sediakan untuk orang tersebut di akhirat, yaitu alam balasan, kebahagiaan yang kekal abadi sebagai ganjaran daripadanya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan jenis ini. Ada iman, ada amal saleh dan istiqamah. Tetapi sebaliknya, sesiapa yang kufur terhadap Allah, ingkar terhadap Allah, dan bergelumang dosa, maksiat ketika di alam dunia, niscaya Allah akan sediakan untuknya siksaan yang sangat-sangat pedih sebagai balasan sesuai dengan keadilannya. Sesuai dengan keadilannya. Allah Maha Adil. Kamu diberi akal. Para rasul telah diutus untuk membimbing. Kitab dari langit diturun untuk jadi pedoman dan dijamin pula sampai hari kiamat tidak boleh dipalsukan. Lalu akal tak mau digunakan, rasul diperlekeh, Al-Quran dipertikaikan, hukum hakam yang ada di dalamnya sampai mati. Orang yang seperti itu menunggu siksaan Allah, neraka tempat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami dari golongan yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini. Yang Ustaz cakap ni benar ke atau tidak? Coba tengok apa Allah kata. Ini yang dimaksudkan dakwah dengan kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Terjemahan ayat. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Allah akan tambah-tambah. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya sesuatu kebahagiaan pun di akhirat.
Siapa yang ingin cari akhirat, Allah akan bagi. Bukan hanya di akhirat, di dunia lagi Allah akan bagi. Itu sebabnya mungkin para jemaah perasan video yang Ustaz kirim dalam Telegram dan WhatsApp tadi pagi. Bagaimana ganjaran orang-orang yang berbuat baik di dunia lillahi ta'ala, murah rezekinya. Oleh sebab itu, dalam melakukan apa saja kerja-kerja di dunia, ingat saja ganjaran akhirat. Siapa yang berbuat demikian, bersedekah, infak, bantu orang ini, bantu orang itu, tak kira apa saja bentuk bantuannya, Allah akan murahkan rezeki orang tersebut. Ini yang dipanggilkan dengan takwa. Allah berfirman pada ayat 2 dan 3 dari surat At-Talaq, yang kita sebut selalu dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan beri dia makhraja, solution, jalan keluar apa saja problem yang dia hadapi. Satu, Allah akan beri dia solusi. Dan yang kedua, Allah akan beri rezeki dari sumber yang dia tidak sangka-sangka. Yaitu fadilat takwa. Apa makna takwa? Imannya mantap dan amal salehnya mantap. Istiqamah pula. Itu yang kita maksudkan tadi. Berterus-terusan. Baik pada Allah, baik dengan Allah, dan baik pula dengan sesama makhluk. Terutama terhadap ibu bapa, jiran tetangga, anak-anak. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man sarrahu an yutala fi umrihi aw yus'a lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Barang siapa yang menginginkan agar murah rezeki dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menghubungkan silaturrahim. Baik pada semua orang. Lihat tu apa ganjarannya, selain panjang umur, juga murah rezeki. Ustaz ulang sekali lagi terjemahan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Siapa yang menginginkan agar dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah ia menghubungkan silaturrahim. Hubungkan silaturrahim dengan ahli keluarga, lebih lagi ahli keluarga yang susah. Bantu saja. Allah akan bantu kita. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Fadilat suka memberi. Wallahu fi 'abdil 'abdi wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan tolong hambanya selagi hambanya punya sifat suka tolong orang lain. Kadang-kadang kita perlu tolong dengan material, harta, duit. Kadang-kadang kita perlu tolong seseorang dengan tenaga. Kadang-kadang kita perlu tolong seseorang dengan ilmu. Semuanya itu termasuk pertolongan. Tolong saja. Lillahi ta'ala. Apalagi ada satu riwayat, Man kana lahu
malun falitasaddaq bimalihi wa man kana lahu quwwatun falitasaddaq biquwwatihi wa man kana lahu ilmun falitasaddaq biilmihi. Siapa yang mempunyai harta, hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Barang siapa yang memiliki kekuatan, tenaga, bersedekahlah, bagilah pada orang lain tenaganya, sama ada tenaga physically atau tenaga pemikiran, dan satu lagi apa kata Nabi? Barang siapa yang mempunyai ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Tolong beri pencerahan kepada orang-orang yang masih belum punya ilmu atau belum luas ilmunya. Semua itu termasuk sedekah. Bila kita bagi dengan ikhlas, berdatangan rezeki yang datang daripada Allah. Dalam bentuk macam mana, itu bukan urusan kita. Baik, kita teruskan. Hakikat pertama kita dah bahas tadi, dunia dan akhirat. Jadi alam ini ada dua, ada alam fana dan alam baqa. Jadi berbuatlah di dunia ini, selagi hayat di kandung badan, sesuatu yang boleh kita terima kelak di akhirat. Tapi ingat, dalam kita melakukan kebaikan, banyak cobaan. Cobaan yang paling utama, semalam kita dah jelaskan, adalah dari syaitan. Syaitan senantiasa melarang kita membuat bekal banyak di akhirat. Pertama, penyebabnya orang yang suka melakukan maksiat, faktor jahil, itu semalam kita dah sebut. Yang kedua, mendustakan ayat-ayat Allah. Nah sekarang, ayat Allah kita dedahkan dan kita benarkan. Okey. Yang kedua, hakikat hari kebangkitan. Yang kedua, logika kebangkitan. Maksud logika kebangkitan ini, di mana logiknya, di mana rasionalnya, di mana kesesuaian dengan akal kita adanya hari berbangkit itu. Kalau orang Arab jahiliyah kata, mustahil adanya hari berbangkit. Sebab dia lihat sendiri. Seseorang dah mati. Barangkali setahun, 2 tahun kemudian terbongkar. Ternyata dah jadi tulang belulang, dah hancur. Apa kata mereka? Bukankah dah jadi tulang belulang, dah hancur, daging mereka takkan dah bangkit balik? Itu cara berfikirnya orang Arab jahiliyah. Lagi-lagi jahil. Nah, bagi kita, di mana logika kebangkitan itu? Kebangkitan adalah sesuatu hal yang sesuai dan boleh diterima oleh logika, oleh akal manusia yang waras. Kalau ada manusia yang tak percaya dan dia mendakwa dia ada akal, okey, awak ada akal tapi akalmu tidak waras. Kamu sebenarnya punya akal tapi tidak waras. Orang yang ada akal yang waras, mereka akan terima adanya kebangkitan. Akal yang sejahtera tidak akan menolak kemungkinan terjadinya kebangkitan. Karena, ini logikanya, karena permulaan dan pengulangan adalah dua yang mempunyai persamaan. Permulaan dan pengulangan adalah dua yang mempunyai persamaan, yaitu siapa yang memulai penciptaan lalu kemudian dimusnahkannya, dia yang mencipta buat pertama kali, kemudian dimusnahkannya, maka ia juga akan mampu dan berkuasa untuk mengulangi penciptaan tersebut dan membangkitkannya kembali. Maksudnya, kalau kita yakin dengan keyakinan sesungguhnya, dulu tiada, lalu Allah adakan kita, Allah mampu. Setelah dia musnahkan kita, lalu dia bangkitkan balik kita yang dulu pernah ada, itu adalah lebih mudah bagi Allah daripada mencipta buat pertama kali.
Dan perkara ini bukanlah sesuatu yang mustahil berlaku. Coba tengok apa kata Allah. Boleh tak percaya apa Ustaz cakap, tapi jangan sampai tak percaya apa yang Allah kata. Apa kata Allah? Dan kita tadi dah sebut semua kata-kata Allah adalah benar belaka. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah yang mencipta manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali adalah lebih mudah baginya. Sebenarnya menghidupkan kembali itu lebih mudah. Manusia pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dari tanah. Nabi Adam. Akhirnya jadi Nabi Adam. Nah, kita sudah jadi juga dari tanah, dari sperma. Kejadian anak cucu Adam. Lalu kita mati. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan yang pernah ada itu adalah lebih mudah bagi Allah berbanding buat pertama kali. Itu maksud ayat. Surat Rom ayat 27. Bukankah zat yang mampu mencipta langit dan bumi? Nah, ini belum lagi kita bercakap dengan kemampuan dan kuasa Allah mencipta makhluk-makhluk besar belaka. Langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Bukankah zat, yakni Allah, yang mampu mencipta langit dan bumi tanpa sedikit pun merasa sulit dan berat, juga mampu menghidupkan manusia yang sudah mati dan mengembalikannya kepada kehidupan yang kedua. Sudah tentu dia berkuasa berbuat demikian. Apalagi urusannya, jika dia berkehendak mencipta sesuatu, sama ada makhluk kecil atau besar, maka dia cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Sebagaimana firman Allah pada ayat second last dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila menghendaki akan sesuatu, dia cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Tanpa memerlukan senggang masa. Allah berfirman lagi, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihin biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah yang mencipta langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa pula menghidupkan orang yang sudah mati? Ya, bahkan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Ahqaf ayat 33. Semua ayat menyebut bahawa Allah mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ini belum lagi kalau kita buat contoh. Biji labu, biji ketola, biji apa sajalah biji. Mangga ke, mempelam ke, yang sudah kering sekering-keringnya sebab bertahun-tahun kita simpan dalam laci. Lalu pada suatu hari kita letakkan di suatu tempat atau di tanah yang lembab. Betul tak? Lebih kurang 3 hari, seminggu, 10 hari, 2 minggu akan tumbuh. Tumbuh dengan mana akan hidup.
Mengapa yang tadinya mati boleh hidup? Akal kita boleh terima itu. Bukankah itu memberi satu gambaran? Di mana susahnya Allah untuk menghidupkan manusia yang sudah mati? Itu sebabnya orang Arab jahiliyah dikatakan Arab jahiliyah, Arab yang bodoh dalam hal ini. Dia boleh lihat keadaan benih yang sudah mati boleh tumbuh balik. Lebih-lebih lagi hari ini, walaupun padang pasir, termasuk di Arafah, dulunya ketika tiba di Madinah dulu, tahun 72, naik haji 73, 74, 75, setiap tahun, di zaman itu, Arafah itu kering kerontang. Tak ada pokok. Coba tengok hari ini Arafah. Setelah didapati air, lalu disiram. Jadi, betul tak? Dengan air itu sesuatu boleh hidup. Kalau itu semua boleh kita lihat dengan mata kepala sendiri, mengapa sampai tak percaya adanya kebangkitan? Begitu juga orang kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kononnya, kebangkitan itu hanya roh saja, jasad tidak. Pun tak betul juga. Yang betul adalah ajaran Islam bahwa Allah mampu membangkitkan bukan hanya roh pada hari berbangkit, tapi juga Allah akan bangkitkan jasmani. Itu sebabnya di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam syurga bermacam-macam nikmat. Bukan saja pasangan, juga buah-buahan, minuman yang lezat-lezat belaka. Ini semua nikmat rohani atau jasmani. Pasangan, nikmat jasmani. Buah-bahan untuk dimakan, jasmani. Minuman, jasmani. Itu dalil dari sudut lain bahwa kebangkitan kelak bukan hanya roh tapi juga jasad. Hanya saja Nabi ada sebut, kita yang dulunya tidak handsome di dunia, di sana nanti semua jadi handsome. Kita dulu di dunia tak begitu cantik, semua nanti umurnya muda dan cantik belaka. Nah, itu tanpa menafikan tentang rohani dan jasmani. Cuma kita yang sudah tua ini nanti kata Nabi akan dibangkitkan dalam keadaan muda. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kebangkitan manusia dari kubur masing-masing pada hari kiamat adalah sesuatu yang hakiki. Hakiki maknanya perkara yang sebenar-benarnya dan pasti terjadi. Tidak boleh diragukan lagi. Allah berfirman, ini dia. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Tidak ada satu pun yang tinggal. Semuanya akan bangkit. Nah, di sini dikatakan kiamat itu, as-sa'ah ini satu di antara nama dari 21 nama hari kiamat. La raiba fi. Berita kedatangannya tak boleh diragukan. Itu sebabnya semalam kita ada sebut, ragu terhadap hari kiamat kafir. Dan kafirnya bukan kafir kecil, kafir besar. Yang kata ulama akidah, kafir itu namanya kufur zan. Kufur ragu-ragu. Kufur syak. Kufur ragu-ragu. Kufur ragu-ragu adalah termasuk salah satu daripada kafir besar. Kafir besar maknanya murtad, keluar dari Islam.
Jangankan tak percaya adanya hari berbangkit, ragu-ragu saja sudah kafir hukum. Semalam kita ada bahas, kafir terbagi dua, ada kafir besar, kafir kecil. Kafir kecil tidak membuat orang murtad, seperti kufur nikmat. Sila baca buku Ustaz, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jilid 1. Nah sekarang, hakikat hari kiamat yang ketiga. Berhimpun di padang mahsyar. Setelah bangkit itu kita dihimpunkan di mana Pak Ustaz? Jawabnya, manusia dibangkitkan dari kubur setelah tiupan sangkakala kedua. Dan manusia akan dihimpunkan di suatu tempat perhimpunan yang namanya mahsyar untuk dihisap atau dikira segala amalan mereka. Akan dihitung. Sungguh banyak ayat Al-Quran mendedahkan tentang hakikat perhimpunan ini. Allah paparkan beberapa gambaran yang akan berlaku pada hari yang menggerunkan itu, supaya dapat dijadikan sebagai pengajaran bagi umat manusia dan menambah rasa takut di dalam hati mereka. Takut. Kita takut. Cuma Ustaz ada ajar baru-baru ini, malah Ustaz tulis dalam page Facebook, cara untuk mendapat perlindungan dari rasa takut pada hari kiamat. Baca 5 rangkap zikir, Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Astaghfirullah 10 kali, kemudian diikuti dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min dhiqil maqam yaumal qiyamah. Ya Allah, kami mohon dilindungi daripada rasa sempit, rasa takut ketika berhadapan denganmu pada hari kiamat. Sila rujuk. Doa itu Ustaz ada sebut dan tulis di dalam Facebook. Amalkan itu. Khasnya ketika bangkit pada waktu malam untuk tahajud dan witir. Ada yang tanya, Ustaz, boleh tak Ustaz saya amalkan zikir yang 5 itu setelah salat fardu? Hadirin dan hadirat, mengikuti Rasul ada 6 cara yang namanya mutaba'ah. Ustaz ada sebut di dalam buku Ustaz wirid Rasulullah setelah salat fardu. Satu di antara 6 cara mengikut Rasulullah, dia ada kaitan dengan timing. Timing maknanya masa. Bila masanya itu dibaca, baru mendapat fadilat itu. Kalau Nabi katakan baca 5 rangkap zikir tadi pada waktu malam ketika bangkit untuk tahajud dan witir, itu timing. Nabi tidak sebut setelah salat. Jangan baca. Jangan dijadikan itu wirid setelah salat. Wirid setelah salat ada pula yang lain. Itu maksudnya timing. Ada kadarnya. Ada jenisnya. Ada bilangannya. Semuanya itu sebabnya sebelum beramal mesti ada ilmu. Ustaz tidak nafikan kalau kita berzikir dengan zikir yang 5 tadi itu bila-bila masa, tapi jangan dikaitkan mesti setelah selesai salat fardu. Bila-bila boleh saja. Itu namanya zikir mutlak, zikir bebas. Baik, kita teruskan. Ustaz ulang sedikit. Allah paparkan beberapa gambaran yang akan berlaku pada hari yang menggerunkan itu supaya dapat dijadikan sebagai pengajaran bagi umat manusia dan menambah rasa takut di dalam hati mereka. Antaranya, pertama, pada hari tersebut bumi akan terbelah. Bumi akan terbelah.
Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dzalika hasyrun 'alaina yasir." Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami, kata Allah. Khasnya yang terbelah-belah itu adalah kuburan. Tempat kita dikuburkan itu terbelah. Jadi pada hari itu tak boleh nak nyorok-nyorok, nak sembunyi-sembunyi. Dah terbelah dah. Dan kita mesti bangkit, bangun untuk keluar daripada kuburan. Betul tak kita merasa takut? Apalagi menurut keyakinan kita, tempat di sana hanya dua saja. Tempat yang penuh nikmat, namanya syurga, dan tempat yang penuh dengan siksa, namanya neraka. Macam mana tak takut? Itu satu. Yang kedua, bumi mahsyar akan rata tanpa bukit dan gunung ganang. Rata. Bagaimana istilah orang-orang kita Melayu, bagikan padang jarak, padang terkukur. Jadi tak sembunyi di mana. Pokok tak ada, gunung tak ada, bukit tak ada. Bukan ustaz yang cakap, Allah sendiri yang cakap. Wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kamu akan melihat bumi itu datar, rata, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Semua manusia akan dihimpun oleh Allah tanpa kecuali. Termasuk para nabi. Yang ketiga, hakikat yang menggerunkan kita ini. Perhimpunan tersebut mencakupi manusia, jin, malaikat dan binatang. Semuanya akan dihimpunkan. Manusia, jin, malaikat dan binatang akan dihimpun semua. Allah yang cakap. Tolong jangan kita bantah. Guru saya tak ada cakap pun. Siapa guru awak? Ini Allah yang cakap. Semua percakapan Allah adalah benar belaka. Ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah segala yang datang daripada Allah. Oleh sebab itu jangan kamu jadi orang yang ragu-ragu lagi. Sekarang ini datang dari Allah. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Terjemahannya. Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alfakan, tidaklah kami lalaikan sesuatu pun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Sungguh banyak ayat-ayat lain. Tentang jin, tentang manusia, tentang malaikat. Nah sekarang ayat ini lebih fokus kepada binatang. Binatang pun akan dibangkitkan. Akan dihisab.
Cuma kita dah belajar pada surat An-Naba, ayat yang terakhir. Apa dia bunyi ayat yang terakhir? Ketika binatang dihisap oleh Allah dan dibalasi oleh Allah, akhirnya semua binatang Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah balik. Lalu orang kafir yang menyaksikan hisap terhadap binatang itu berkata, "Ya laitani." Wa yaqulul kafiru wa yaqulul kafiru, "Ya laitani kuntu turaba." Orang kafir akan berkata, "Oh Tuhan, alangkah baiknya kalau engkau jadikan aku ini tanah saja. Macam engkau jadikan beruang harimau itu tanah." Nah, orang kafir. Sebab dia dah terasa, dia akan masuk neraka. Ayat itu menguatkan lagi bahawa binatang pun akan dihisap. Tapi tidak melibatkan masuk syurga dan neraka. Sebab semua mereka akan dijadikan tanah. Ini untuk menguatkan lagi ayat ini. Yang keempat, ada manusia dihimpun sambil diseret mukanya ke bawah. Macam ini, zaman korban-korban ini. Setelah binatang dikorbankan, kambing umpamanya, lalu dua kaki belakangnya ditarik, sedangkan mukanya tersembab ke tanah, itu maknanya diseret dalam keadaan mukanya ke bawah. Manusia jahat nanti akan diperlakukan demikian oleh malaikat. Kakinya ditarik, sedangkan mukanya terjerembab di tanah. Bukan ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Ini dia ayatnya. Ini yang membuat kita bila belajar dengan rujukan Quran dan Sunnah, membuat kita tak ragu. Sebab semua kata Allah adalah benar belaka. Yang kita ragu ini cakap tuan guru kita yang dah keluar dari akal semata tanpa membawa ayat Quran atau hadis Nabi yang sahih. Itu yang perlu kita pertikaikan. Ini yang Ustaz jaga sangat disiplin dalam mempelajari atau mengajar akidah, menulis tentang akidah. Setiap poin kita akan bawa dalilnya dari Quran. Awak boleh tidak percaya apa yang Ustaz kata, tapi jangan sampai tak percaya dengan apa yang Allah kata. Cuba apa kata Allah dalam hal ini? Wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Oh, cukup menggerunkan ayat ini. Barang siapa yang dia sesatkan, siapa yang sesat? Jangan salahkan Allah bila sesat. Awak telah diberi akal, tapi tak digunakan. Rasul telah diutus untuk membimbing, tapi diperlekeh. Al-Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman, tak mau dijadikan pedoman. Itu maknanya kesesatan itu pilihan awak. Bukan Allah yang menyesatkan. Barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dia saja, yakni Allah, yang boleh memberi seseorang hidayah. Cuma kita kena ingat bila belajar Al-Asma'ul Husna tentang nama Allah Al-Hadi, Allah Maha Pemberi Hidayah. Dia adalah sifat subutiyah, sifat kesempurnaan. Subutiyahnya pula subutiyah fi'liyah, yang ada kaitan dengan kehendak Allah. Allah nak memberi hidayah berdasarkan kehendaknya. Tapi jangan lupa, ada satu lagi tambahannya. Apa dia? Cuba ingat sejenak. Ikhtiyariyah. Pemberi hidayah itu subutiyah, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan pemberi hidayah itu adalah fi'liyah, bukan zatiyah. Fi'liyah,
Dia berdasarkan kehendak Allah. Namun demikian, kehendak Allah memberi seseorang petunjuk ada kaitan tak dengan ikhtiar dan usaha manusia? Yes. Itu sebabnya dia dipanggil subutiyah, fi'liyah, ikhtiyariyah. Kita yang duduk tekun mendengar penjelasan dalam kuliah online ini, termasuk orang yang berusaha. Orang yang berusaha. Walaupun kita sambil menjaga cucu, walaupun kita sambil mendengar atau sambil memasak atau sambil menjahit, tapi kita tetap dengar. Usaha. Sementara ada juga orang yang manfaatkan hari Ahad ini tidur saja. Sampai sekarang tidur. Tak ada usaha. Kalau akhirnya sesat, jangan salahkan Allah. Itu sebabnya Allah selalu sebut dalam Al-Quran. Bukan Allah yang menzalimi mereka. Tapi sebenarnya mereka lah telah menzalimi diri mereka sendiri. Banyak sangat ayat-ayat seperti itu dalam Al-Quran. Kita teruskan. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari dia. Semalam kita dah tafsirkan surah Al-Infitar, bahagian terakhir, yaitu ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 itu adalah tafsir bagi Malik Yaumiddin. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Semalam kita dah jelaskan. Apa dia hari pembalasan? Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin, yaumala. Hari pembalasan itu adalah hari di mana satu diri tidak boleh bantu diri yang lain. Yaumala yang fa'uma, hari yang pada suatu hari di mana satu diri tidak dapat tolong diri yang lain walau sedikit. Nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yang paling berkuasa pada hari itu hanya Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan diseret di atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka. Mengapa di sini dalam keadaan yang diseret itu mukanya terjerembab ke tanah, kakinya ditarik? Sudahlah itu adalah suatu penghinaan. Bukan saja hal itu suatu penghinaan, bukan saja hal itu suatu penghinaan, dalam keadaan buta, bisu, pekak. Faham maknanya? Kata ulama tafsir, karena orang yang diseret tersebut, yang mukanya terjerembab ke tanah itu, dulunya, mengapa dia bisu? Mengapa dia buta? Karena ada mata tak mau gunakan untuk melihat kebesaran Allah. Itu sebabnya dia dah diseret dalam keadaan buta. Bisu pula, dia tahu kebenaran, tak mau sampaikan kebenaran kepada orang lain. Hatta terhadap ahli keluarga. Membisu. Diam saja. Tak mau tegur. Dan pekak. Pekak maknanya tak suka mendengar ayat-ayat Quran. Tak suka mendengar tazkirah. Tak suka mendengar nasihat. Tak suka mendengar ceramah. Itu dia kata ulama tafsir. Sudahlah, mukanya terjembab ke tanah, bagaimana sakitnya, keadaannya pula buta, pekak dan bisu. Ini yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Jenis manusia seperti ini, dia lebih sesat dari binatang. Bukan ustaz yang cakap.
Coba lihat ayat 179 dari surat Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami akan lemparkan ke dalam neraka Jahannam kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Allah sebut. Mereka punya akal, tak mau gunakan akal untuk memikirkan akan kebesaran Allah. Mereka diberi oleh Allah mata, tapi tidak mau lihat akan kekuasaan Allah. Dan mereka diberi telinga, tak mau dengar ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Manusia yang seperti itu sifatnya. Ulaika kal an'am. Mereka taubanya bagaikan binatang-binatang ternak. Al-an'am inilah yang jadi binatang korban. Kambing, lembu, unta, itu an'am. Bukan hanya bagaikan kambing, unta, lembu. Balhum adal. Bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang lalai. Lalai dari berbuat kebaikan. Lalai. Ikut saja rayuan syaitan. Fokus ketika di dunia, harta, pangkat. Akhirat kurang difikirkan. Orang macam ini bahaya di akhirat nanti. Yang kelima, hakikat kebangkitan. Manusia yang berdosa akan dihimpun dengan muka muram dan kebiru-biruan. Muram maknanya mukanya masam, tidak happy. Mukanya bukan berseri-seri, tetapi kebiru-biruan. Semua kita tahu, muka bila biru itu mesti tak sehat. Mesti berpenyakit. Apa kata Allah? Bukan ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yaitu hari yang di waktu itu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari bernasib demikian. Yang keenam, manusia dihimpun dalam keadaan yang bermacam-macam. Oh, manusia bangkit dari kubur bukan serupa. Kondisi mereka bermacam-macam. Ini ayatnya. Ayat ini semua kita hafal. Surah Zalzalah ayat yang ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka dulu di dunia. Bagi mereka yang banyak berbuat baik, oh, mereka akan bangkit dalam keadaan happy. Mereka akan dibangkit oleh Allah dalam bentuk yang sangat menggembirakan. Tapi sebaliknya, bagi yang banyak melakukan dosa, apalagi menzalimi orang lain, mereka nanti dalam bentuk tersendiri pula
Itu bukan urusan kita untuk menyebut ciri-ciri masing-masing. Tapi cukuplah dengan ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang dihimpunkan dalam keadaan gembira. Ashtata, iaitu bermacam-macam. Dan Allah SWT akan himpunkan mereka berdasarkan kelompok mereka. Sampai kata ulama tafsir, mereka Yahudi sama Yahudi saja. Nasrani, Nasrani saja. Yang beragama Hindu, Buddha, Majusi, itu maknanya berkelompok-kelompok. Orang Islam juga berkelompok-kelompok, bukan semua sama, dah. Yang Syiah, Syiah saja. Yang Qadiani, Qadiani saja. Yang Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah saja. Itu makna ashtata. Kalau kita dah yakin, satu-satunya kelompok Islam yang selamat nanti di akhirat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi dah sebut dah, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. Semua masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, siapa golongan yang satu itu? Ya Rasulullah, hanya mereka yang bebas dari neraka. Nabi hanya jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Inilah yang dipanggil dengan ahlu sunnah, ahlu pengikut sunnah-sunnah Nabi wal jamaah, grup. Jadi grup yang paling utama untuk kita ikut adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama khulafaur rasyidin. Baik, yang ketujuh. Manusia yang dihimpun nanti di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, bogel, tanpa pakaian. Allah yang sebut. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Kata ulama tafsir, sebagaimana kami jadikan mereka buat pertama kali keluar dari rahim ibu, betul tak telanjang, tanpa pakaian? Macam itulah nanti mereka kami bangkitkan kembali. Maknanya juga telanjang. Itu sebabnya ketika Nabi sebut perkara ini, Siti Aisyah sampai bertanya, apakah itu bermakna manusia akan saling lihat aurat masing-masing atau melihat aurat orang lain? Kata Nabi, huru-hara pada saat itu tidak mengingatkan manusia untuk melihat urusan orang lain. Hidup ketika itu nafsi-nafsi. Ustaz selalu buat contoh. Highland Tower. Semua kita tahu orang Kuala Lumpur, Highland Tower maknanya menara yang tinggi di bukit antarabangsa yang pernah tumbang. Taruhlah. Kita doakan mudah-mudahan umat Islam yang korban dalam kejadian tersebut semuanya layak mendapat mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Kita tinggalkan Island Tower. Mana-mana rumah flat, rumah sampai 15 tingkat. Andai kata ada satu bunyi siren menunjukkan bahawa akan tumbang bangunan tersebut,
lift tak boleh digunakan. Lalu semua orang akan turun dari tingkat 15, tingkat 13, 10, 7 melalui tangga. Taruhlah umpamanya ada yang terlondeh. Maknanya pakaiannya tertanggal karena ingin cepat turun. Apakah ketika itu manusia sempat untuk melihat orang lain dalam keadaan yang begitu takut? Jawabannya, orang yang waras fikirannya, dia tidak akan gunakan untuk melihat atau menikmati aurat orang lain. Karena dia tidak menyelamatkan diri. Itu jika satu bangunan baru yang sifatnya lokal. Sekarang huru-hara kiamat itu menyeluruh. Itu maksud Nabi. Setiap manusia memikirkan nasib mereka sehingga mereka tak terfikir untuk melihat aurat orang lain. Itu jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang ke-8, ada manusia yang dihimpun dalam keadaan buta. Ada pula manusia yang dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kelompok ini. Nah, bila ditanya pada ustaz, mengapa mereka buta ustaz? Ustaz dapat jawab sesuai dengan Allah kata. Coba dengar apa kata Allah dalam surah Taha ayat yang ke-124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini dia. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, peringatanku di sini boleh juga diartikan dengan Quranku. An zikri. Sebabnya salah satu nama dari Al-Quran adalah Az-Zikr. Sebagaimana firman Allah pada ayat 9 dari surat Al-Hujur, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula lah yang akan memeliharanya daripada pemalsuan. Atau ayat 44 dari surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan az-zikir padamu wahai Muhammad supaya kamu explain, jelaskan kandungan Quran pada umat manusia. Ustaz selalu ingatkan, golongan anti hadis, coba pahami ayat ini. Ayat 44 An-Nahl. Kami turunkan padamu wahai Muhammad supaya kamu wahai Muhammad explain kandungan Quran kepada umat manusia. Golongan anti hadis kata penafsiran Nabi itu tidak up to date lagi, tak relevan lagi, tak sesuai. Kenyataan itu bercanggah dengan ayat Quran. Sebab Allah tidak menyebut wa anzalna ilaika lituballigha, bukan lituballigha. Tuballigha itu tabligh. Kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya engkau sampaikan pada umat manusia. Allah di sini tidak gunakan lituballigha, supaya kau sampaikan tabligh. Tapi Allah gunakan litubayyina. Yang kita lihat, bila kita lihat dalam penjelasan bahasa Inggrisnya, litubayyina dengan makna to explain clearly. Supaya engkau jelaskan sejelas-jelasnya kepada umat manusia. Contoh, Allah hanya kata aqimus salah. Kita tak tahu macam mana salat kecuali Rasul yang beritahu kita. Awali dengan takbir, angkat tangan, tangan letak di sini, baca Al-Fatihah, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah, rukuk, apa yang patut baca ketika rukuk, iktidal, apa yang patut dibaca ketika iktidal, sujud 2 kali dan apa yang perlu dibaca, kemudian duduk, kemudian salam. Tak ada penjelasan itu dalam Al-Quran. Semua itu dalam hadis Nabi
golongan yang anti hadis, yang kamu tak percaya apa yang Nabi cakap. Kamu salat macam mana? Kamu haji macam mana? Kamu keluarkan zakat macam mana? Okey, kita tinggalkan. Itu sebabnya para pendengar sekalian, para pemirsa sekalian, jangan bercadang tak jadi golongan anti hadis. Mereka katakan mereka berdasarkan Al-Quran. Ayat Quran tersebut saja mereka tak faham. Tolong perhatikan ayat 44 dari surat An-Nahl menunjukkan bahawa Quran kita tak boleh faham dengan sempurna kalau tidak merujuk dengan penafsiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita berbalik kepada pelajaran. Barang siapa yang berpaling daripada Quranku, peringatanku, hidupnya akan disempitkan oleh Allah dan bangkit kelak di padang mahsyar dalam keadaan buta kedua matanya. Kedua matanya buta. Nah, bila ditanya, mengapa buta, Pak Ustaz? Sebenarnya sambungan ayat, sila cari nanti di rumah. Kalau tadi 124, 125-nya menyebut. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Itu sambungan ayat. Lalu yang dibangkitkan dalam keadaan buta bertanya kepada Allah, qala rabbi, oh Tuhan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta sedangkan dulu di dunia aku celik, aku boleh melihat, aku boleh memandang? Mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku dulu boleh melihat ketika di dunia? Dia coba komplain pada Allah. Dia nyatakan rasa tak puas hati pada Allah. Coba dengar apa jawaban Allah. Ayat berikutnya. Kalau tadi ayat 124, kemudian dia komplain ayat 125, ayat 126, ini jawaban Allah. Ini yang kita perlu ambil pengajaran. Apa kata Allah? Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah adanya, kata Allah. Bukankah telah datang padamu ayat-ayatku, lalu kamu tidak pedulikan, kamu lupakan, kamu tak indahkan? Wa kadzalikal yauma tunsa. Oleh sebab itu, adalah wajar kamu juga tidak dipedulikan. Karena kamu dulu di dunia tidak indahkan dengan ayat-ayatku, nah balasannya kamu juga aku tidak akan indahkan. Kalau Ustaz boleh tambah, ini tambahan Ustaz. Dalam bahasa Melayu disebut padan muka. Padan muka. Rasain olehmu, kata orang Indonesia. Rasakan olehmu. Kau minta pertolongan pada aku. Dulu agamaku kau tidak tolong, malah kau perlekeh. Aku turun ayat-ayatku untuk dijadikan pedoman. Tapi kamu tidak hiraukan. Nah, sekarang kau minta perhatian daripada aku? No way. Lagi takut. Lagi takut. Lihat tu. Ini yang namanya Quran itu buku panduan. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulang. Kewajiban umat Islam terhadap Quran bukan sekedar iman dan baca. Faham. Yang dapat membentuk sikap ni, kepahaman. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini bahagian yang terakhir
Untuk sekali ini, untuk pagi ini bahagian akhir, sebab kita perlu satu lagi sesi untuk menamatkan pembahasan tentang hari akhirat. Hisab, arad, soal dan mizan. Ini semua pembahasan setelah kiamat terjadi. Yang dimaksudkan dengan hisab ialah fasa pembalasan amalan manusia di akhirat. Itu hisab. Sama ada siksaan atau pahala tidak akan berlaku kecuali setelah melalui fasa berhisab, yaitu pengiraan amalan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam penghujung surat Al-Ghasyiyah, Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Kita mesti kembali pada Allah. Itu sebabnya bila ada kematian, kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepada Allah kita semua akan balik. Kita akan kembali. Itu sebabnya setengah ulama mengatakan bila kita mendengar atau membaca ayat yang terakhir, inna alaina hisabahum, kita disuruh supaya berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Okey. Yang kedua, arad dan soal. Arad maknanya dihadapkan kepada Allah, iaitu sebelum dilakukan hisab. Dan kemudian barulah disoal siasat. Keterangan tentang ini pula terdapat di dalam surat Al-Kahfi, ayat yang ke-48. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami mencipta kamu pada kali yang pertama. Bagaimana kita sebutkan tadi, dalam keadaan telanjang. Firman Allah lagi tentang soalan pula. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka demi Tuhanmu, kami, kata Allah, kami pasti akan menanyai mereka semua. Nas'alannahum, kami akan soal mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Sebabnya pastikan aktiviti kita di atas muka bumi ini yang baik-baik belaka. Kalau itu ditanya, alhamdulillah. Kami attend kelas. Kami salat berjamaah. Kami cari rezeki yang halal untuk menyara anak isteri. Kami bertutur lemah lembut kepada ibu bapa dan berbuat ihsan kepadanya. Tapi bila sebaliknya, jawablah. Ini yang Allah katakan pada penghujung surat Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa buat amal baik, walau kecil macam manapun sebesar atom, akan diperlihatkan dan selanjutnya mendapat balasan. Siapa buat kejahatan, walau kecil macam manapun, juga akan diperlihatkan di sana dan akan disiksa kalau sebelum mati dia tidak tobat. Nah, sekarang mizan. Beberapa hari yang lalu ada yang tanya tentang mizan. Ustaz, betulkah ada mizan timbang menimbang di akhirat nanti? Ada. Ini termasuk salah satu iman kepada hari akhirat. Adanya mizan. Cuma bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut sesuatu yang walaupun terjemahannya mizan atau timbangan,
Jangan samakan dengan timbangan di dunia. Apakah timbangan itu secara digital? Apakah timbangan itu yang namanya dacing secara manual? Jangan. Pokoknya namanya mizan. Macam mana bentuknya? Itu jangan kita bahas. Supaya berlaku keadilan dalam hukuman ketika dihisab di hari kiamat, maka akan ada timbangan yang hak. Timbangan yang hak maknanya yang benar-benar. Dan manusia tidak akan dianiaya walau sedikit. Adanya mizan ini ayatnya. Wa nada'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Tidak ada. Mizan itu mizan yang tepat. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Maha Adil. Ustaz kira untuk pagi ini cukup sampai di sini dulu. 5, 6, 7 itu pembahasan yang akan datang. InsyaAllah kita akan bahas nanti setelah Hari Raya. Oh ya, bagus juga kalau Ustaz umumkan di sini.